Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Yudho Kisworo, salah satu pengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1 di Universitas Dinamika Surabaya, yang saat ini dalam masa tugas belajar di salah satu kampus di Australia. Dalam video ini, saya ingin berbagi penjelasan singkat tentang seperti apa perkuliahan Bahasa Inggris 1 yang dulu pernah saya ampu beberapa waktu yang lalu. Perkuliahan ini biasanya diberikan kepada mahasiswa baru dan dirancang untuk membantu mereka memiliki keterampilan dasar dalam menulis bahasa Inggris yang baik dan benar. Dalam mata kuliah ini, fokus utamanya adalah kemampuan menulis, yaitu mahasiswa akan belajar bagaimana cara menyusun paragraf pendek dalam bahasa Inggris secara runtut, benar, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah mahasiswa dapat menulis beberapa paragraf dalam bahasa Inggris dengan struktur yang benar. Keterampilan ini menjadi pondasi penting bagi mereka dalam menjalani perkuliahan maupun saat memasuki dunia kerja. Selama perkuliahan, fokus pembelajaran adalah cara menulis simple sentence, compound sentence, dan complex sentence yang menjadi dasar untuk membentuk paragraf yang koheren dan logis. Namun khusus untuk video pembelajaran kali ini, saya akan fokus untuk membahas tentang compound sentences. Karena pada saat saya mengajar dulu, pandemi COVID sedang berlangsung, pembelajaran biasanya dilakukan secara asinkronus, yaitu mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja melalui LMS. Materi juga disediakan dalam bentuk video, bacaan, serta latihan mandiri. Selain itu, synchronous learning juga tetap ada, namun dilaksanakan secara daring pada saat saya aktif mengajar. Saya menggunakan pendekatan inquiry-based learning, yaitu metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, mencari tahu, dan menemukan jawaban melalui eksplorasi. Peran dosen di sini adalah sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir mereka. Selain itu, meskipun tidak dilakukan secara tatap muka langsung, interaksi antara dosen dan mahasiswa tetap berjalan. Komunikasi biasanya saya lakukan melalui forum diskusi, komentar di tugas, ataupun umpan balik yang membantu mahasiswa memahami kesalahan dan memperbaikinya. Selanjutnya, untuk penilaian, biasanya saya lakukan formative assessment, yaitu proses belajar menjadi bagian dari penilaian. Mahasiswa akan mendapatkan masukan secara bertahap selama mengikuti perkuliahan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Melalui kuliah ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menulis dalam bahasa Inggris secara teknis, tapi juga lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide mereka dalam bentuk tulisan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan memberi gambaran yang lebih tentang bagaimana perkuliahan bahasa Inggris 1 biasanya saya jalankan. Setelah ini, akan saya contohkan bagaimana saya menjelaskan tentang materi kuliah yang terdapat dalam RPS secara asinkronus. Sebagai konteks, video semacam ini biasanya akan saya berikan saat menjelaskan compound sentences dalam paragraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Welcome back to my class. Jadi kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya. Di video ini kalian akan mempelajari materi yang akan lebih advance daripada materi sebelumnya, yaitu tentang phrase dan clauses. Di sini, di video ini kalian akan belajar tentang apa itu kalimat atau what is a sentence. So, menurut kalian, sambil mendengarkan dan atau menonton video ini, tolong pikirkan apa itu kalimat atau what is a sentence in English. How can you tell if a group of words forms a sentence? Coba bayangkan dan pikirkan bagaimana sekelompok kata itu bisa didefinisikan sebagai sebuah kalimat. Sambil memikirkan ini, tentu saja kalian bisa mengingat materi sebelumnya tentang phrases, clauses, lalu kira-kira bagaimana dua dua kelompok kata tersebut yaitu phrases dan clauses menjadi sebuah kalimat. Untuk memahami lebih lanjut apa itu kalimat, mari kita belajar dari beberapa orang experts. Misalnya dari Oshima dan Hawke mendefinisikan tentang bagaimana kalimat itu harusnya terbentuk. Menurut Oshima dan Hawke, kalimat adalah a group of words which helps you to communicate. It usually consists of one or more clauses and it contains a complete thought or meaning. Itu kata Oshima dan Hawke.
Atau dengan kata lain, jika kita memiliki sebuah subjek dan verb, lalu subjek dan verb itu bisa mendefinisikan atau menjelaskan keinginan kita, maka itu bisa disebut dengan sentence. Di dalam literatur terdapat beberapa jenis sentences yang bisa kita pelajari, yaitu simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound complex sentence. Di pertemuan kali ini tentu saja kita tidak akan mempelajari semuanya dalam satu waktu. Jadi di dalam video ini kita akan berfokus kepada simple sentence dan juga compound sentence. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Walaupun ada 4 jenis, tapi kita tidak akan mempelajari semuanya di video ini. Hanya akan ada dua, yaitu simple sentence dan compound sentence. Mari kita berfokus kepada simple sentence terlebih dahulu. Apa itu simple sentence? A simple sentence is one independent clause. Jadi, seperti yang kalian ingat di materi sebelumnya, apa itu independent clause? Independent clause is a clause that can form a complete sentence standing alone, having a subject and a predicate or a verb. Untuk mengingatkan kalian bahwa a clause is a group of words which contains subject and verb. Dengan kata lain, clause sebuah independent clause bisa juga disebut dengan a simple sentence. Jadi kelompok kata yang memiliki subjek dan verb bisa juga disebut dengan simple sentence. Ada beberapa contoh yang bisa saya berikan. Misalnya the water boils atau air itu mendidih. She loves him. I want a car. They study in a classroom and she cries. Dari kalimat-kalimat ini kita bisa lihat bahwa semuanya memiliki subjek dan verbnya masing-masing dan maknanya sudah jelas. Jadi tanpa menggunakan kalimat yang lain, kita sudah mengetahui arti sebenarnya dari kalimat tersebut. Seperti air mendidih, dia mencintainya, I want a car, saya punya atau saya ingin mobil, dan dia menangis. Penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di slide ini, yaitu she cries. Saya ambil contoh she cries. This is an independent clause because this clause contains subject and verb. Jadi bisa dilihat di sini ada satu subjek yaitu she dan juga a verb yaitu cries. We can also call this clause as a simple sentence. Jadi satu independent clause seperti ini bisa juga kita sebut dengan a simple sentence. Tentu saja kalian bisa membuat contoh banyak sekali dari kalimat. Jadi asalkan kalian memiliki subjek dan verb, kita bisa sebut dengan a simple sentence. Dalam membuat paragraf, tentu saja simple sentence ini sangat berguna untuk menjelaskan definisi atau mungkin menjelaskan sesuatu dengan secara singkat, padat, dan jelas. Karena dengan satu independent clause, seseorang bisa menerima pesan di balik itu dengan mudah dan singkat. Baik, tadi adalah simple sentence. Kalian bisa mencari contohnya di buku, sudah ada banyak, ataupun mungkin di internet. Dan menurut saya, contoh dari simple sentence sangatlah mudah. Terdiri dari dua kata yang mengandung subjek dan verb. Jika kalian memiliki itu, kalian sudah memiliki a simple sentence. Mari kita lanjut ke jenis kalimat yang lebih kompleks atau lebih sulit daripada a simple sentence, yaitu a compound sentence. Apa itu compound sentence? Compound sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause yang digabung menjadi satu. Seperti yang tadi sudah saya bahas, independent clause adalah sebuah clause yang terdiri dari subjek dan verb yang maknanya sudah jelas. Jadi di compound sentence kita memerlukan dua atau lebih yang digabung menjadi satu sehingga dia menjadi a compound sentence. Dua independent clause, sekali lagi dua independent clause yang digabung menjadi satu, maka itu adalah a compound sentence. Salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk membuat compound sentence adalah dengan cara di bawah ini. Jika kalian melihat independent clause plus coordinator plus independent clause, jika kalian melakukan cara penulisan seperti ini, maka kalian sudah membentuk yang namanya a compound sentence. Coba perhatikan baik-baik cara penulisannya.
Di sini tertulis independent clause, koma, coordinator, dan independent clause. Jadi harus menulis seperti itu. Independent clause, koma, ditambah dengan coordinator, dan independent clause. Saya yakin kalian akan bertanya, apa yang dimaksud dengan coordinator di dalam konteks ini? Karena kita sudah menjelaskan independent clause, yaitu adalah subjek dan verb yang memiliki makna utuh. Lalu apa itu coordinator? Kenapa harus masuk di sini? Coordinator adalah sebuah kata yang dimana dia itu menghubungkan antara dua independent clause. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu setara dengan kata hubung. Kata hubung ini itu menghubungkan dua independent clause menjadi satu sehingga mereka menjadi a compound sentence. Ada 7 koordinator yang biasanya kita gunakan untuk menggabungkan dua independent clause. Yang pertama adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah makna dari kalimat atau kata hubung ini atau koordinator ini. For di sini itu bukan berarti untuk dalam bahasa Indonesia. Tapi for di sini adalah sepadan dengan because atau karena. Jadi c- untuk menggunakan for sebagai coordinator, pastikan kalian menggunakan for untuk menjelaskan sebab dan akibat. Lalu yang lain mungkin tidak butuh banyak penjelasan karena artinya straight to the point seperti but itu artinya tapi or artinya atau yet so juga kalian bisa cari definisinya di kamus. Selain for, ada satu kata lagi yang menurut saya butuh sedikit penjelasan yaitu adalah nor. Nor di sini equals to and not dan tidak. Jadi sebenarnya dia menjelaskan dua kalimat atau dua independent clause yang dua-duanya bermakna negatif, lalu kita gabung menjadi satu. Beda dengan but misalnya, yang eh, independent clause yang pertama adalah kalimat positif, yang independent independent clause yang kedua adalah negatif dalam arti makna, bukan dalam bentuk struktur grammar, bukan, tapi dalam berarti maknanya negatif. Misalnya kalau but misalnya I miss you but I hate you, like satu bermakna lebih positif, satunya bermakna lebih negatif. Jadi berkebalikan. Itu menggunakan but. Tapi kalau nor itu dua-duanya bermakna negatif. Dua-dua independent clause ini bermakna negatif. Jadi pastikan kalian menggunakan koordinator ini dengan tepat agar tidak menjadi masalah di kemudian hari karena akhirnya makna bisa berbelok daripada makna aslinya. Jadi koordinator ini sangat-sangat penting untuk saya bahas sekarang karena dua makna dari koordinator ini sangat-sangat spesifik. For di sini bukan berarti untuk, karena kalau kita menggunakan for sebagai untuk, dia bukan koordinator. Tapi for di sini bermakna because atau karena. Jadi dua independent clause yang bermakna sebab akibat. Kita bisa menggunakan for di sini sebagai coordinators. Mungkin di sini ada 7 dan cukup banyak bagi sebagian orang. Untuk bisa mengingat 7 koordinator ini, saya biasanya menggunakan kata fanboys untuk menyingkat semuanya, sehingga kita tidak lupa tentang apa sih 7 koordinator yang bisa kita gunakan untuk menggabung dua independent clause menjadi compound sentence. Jadi fanboys, for and nor, but, or, yet, so. Selanjutnya, saya akan berikan beberapa contoh dari a compound sentence. Em, Kembali lagi saya ingatkan cara menulisnya bisa menggunakan cara seperti ini yaitu independent clause, koma, ditambah coordinator, ditambah dengan independent clause yang lain. Salah satu contoh sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu I miss you but I hate you. Lihat dan perhatikan bahwa di sini saya meletakkan koma setelah independent clause yang pertama untuk menulis compound sentence yang baik dan benar. I miss you, koma, but coordinator, I hate you.
Lalu yang kedua, she does not drink alcohol nor does she eat pork. Ini saya gunakan sebagai contoh karena secara grammar ini cukup unik. Karena ketika kita menggunakan nor, maka independent clause yang kedua, verbnya harus kita balik. Jadi kalau misalnya yang pertama dia strukturnya she does not drink, yaitu subjeknya terlebih dahulu, lalu verbnya jadi does not diletakkan di situ untuk menjelaskan independent clause-nya. Seperti tadi yang saya bilang, nor itu untuk menjelaskan kalimat yang independent clause pertama dan keduanya bermakna negatif. Nah, seperti ini, she does not drink alcohol. Lalu di independent clause yang kedua, ketika kita menggunakan nor, pastikan kalian harus membalik does-nya terlebih dahulu atau auxiliary verb-nya terlebih dahulu, yaitu does di sini. Kalau kita menggunakan they berarti kita menggunakan do, for example. Lalu baru subjeknya, does she eat pork? Dari sini di mana kata not-nya? Kan tadi saya bilang bahwa dua-dua independent clause di sini harusnya sama-sama negatif. Tapi kita tidak melihat not di sini untuk mengindikasikan bahwa kalimat independent atau independent clause yang kedua ini adalah negatif. Karena di sini ada kata nor yang tadi saya bilang maknanya adalah and not. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kata not di sini untuk mengindikasikan bahwa kalimat ini bermakna negatif. Oleh karena itu kita harus omit atau hilangkan. We need to avoid using not in the independent clause, in the second independent clause. So, nor does she eat pork. Jadi pastikan kalian mengingat ini karena ini adalah salah satu struktur yang paling unik di dalam penulisan compound sentence. Lalu contoh yang ketiga, ini saya menggunakan contoh for karena seperti yang tadi saya bilang, for itu bermakna because. Jadi, independent clause yang pertama merupakan sebab dan independent clause yang kedua merupakan akibat. So, I do not take an extra class for I have studied hard. For di sini berarti bermakna because karena saya tidak perlu mengambil extra class sehingga atau oleh karena itu saya belajar dengan keras gitu. Jadi pastikan eh, penggunaan for ini tepat karena for dengan makna selain ini itu bukan termasuk compound sentence. Baik, demikian adalah penjelasan singkat terhadap a simple sentence dan juga a compound sentence, di mana dua bentuk kalimat ini sangat sering digunakan dalam bentuk paragraf. Jadi, jika kalian sudah mengetahui cara menggunakan simple sentence dan juga compound sentence, kalian bisa masukkan langsung dalam satu paragraf, dan paragraf itu akan berjalan atau terlihat lebih baik karena kalian tidak hanya menggunakan satu kalimat yaitu simple sentence, tapi juga bisa menggunakan compound sentence. Di pertemuan selanjutnya kita akan berfokus kepada bagaimana cara kita menulis complex sentence atau compound complex sentence. Dan di situ kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara menulis kalimat dalam bentuk tersebut. Tapi untuk video ini, jika kalian memiliki pertanyaan, you can post your questions in the discussion forum or ask me directly on our next online meeting. I think that's all for today. Demikian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. I hope that you can enjoy your day and see you next week. Thank you.